Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang permintaan tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Yang kedua, perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Dan yang ketiga adalah harga barang modal turun. Apabila harga modal barang turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Akibatnya, permintaan tenaga kerja meningkat pula. Berikut adalah kurva dari permintaan tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dibagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. Yang kedua adalah struktur umur penduduk. Indonesia termasuk dalam struktur umur muda. Ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan, tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi, karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja. Dengan demikian, penawaran tenaga kerja juga akan bertambah. Yang ketiga adalah produktivitas. Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi daripada pendidikan, teknologi, dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan atau keterampilan tenaga kerja, maka semakin meningkat produktivitas tenaga kerja. Yang keempat adalah tingkat upah. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan pada kurva penawaran tenaga kerja yang berslope positif. Kelima, kebijakan pemerintah. Dalam menelaah penawaran tenaga kerja, maka memasukkan kebijaksanaan pemerintah ke dalamnya adalah sangat relevan. Misalnya, kebijaksanaan pemerintah dalam hal belajar 9 tahun akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja, dan akan ada batas umur kerja menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Yang terakhir, keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam satu keluarga harus bekerja semua apabila pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau seorang mahasiswa yang tamat tidak mau bekerja karena perekonomian orang tua yang memadahi. Atau seorang istri tidak perlu bekerja karena perekonomian suami sudah mencukupi. Berikut adalah kurva penawaran tenaga kerja. Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.